Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita masuki pelajaran akidah akhlak, yang mana kita sudah sampai di halaman 116, 115, 116 ya, tentang pelajaran ke-9 tentang mari menghindari akhlak tercela. Akhlak tercela. Jadi labut ya. Labut pasti harus ya. Harus kita menghindari akhlak tercela. Maksud akhlak tercela gimana? Ya, akhlak-akhlak yang nggak baik kita tinggalkan ya. Yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena kenapa? Karena Nabi diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Apalagi apa? Beliau adalah pusatnya akhlak ya. Beliau adalah pusatnya akhlak. Jadi kalau kita ingin akhlak kita terpuji, kita ikuti akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW. Nah, disinilah kita mari menghindari sifat akhlak tercela. Yang pertama adalah sifat akhlak tercela, yaitu sifat pesimis. Mari menghindari sifat pesimis. Pesimis maksudnya apa sih? Sifat pesimis adalah sikap atau pandangan yang tidak mempunyai harapan baik. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya yaitu tidak yakin kalau dia mampu. Misal banyak hafalan, anak nggak bisa bahasa Arab, saya nggak bisa bahasa Arab, tapi dia udah putus asa. Padahal itu nggak diperbolehkan ya. Kita hindari sifat itu. Nggak ada yang nggak bisa ya. Nggak ada yang nggak bisa. Selagi kita berusaha, pasti bisa. Jangan putus asa ya. Jadi dia udah yakin aja nggak mampu ya, untuk belajar bahasa Arab atau belajar matematika atau belajar akidah akhlak yang lain lah ya. Pelajaran-pelajaran yang lain dia udah yakin nggak mampu. Nah, itu harus kita hindarkan sifat pesimis ya. Kita harus yakin kalau kita bersungguh-sungguh pasti bisa. Kan udah sering dengar hadis Nabi, menjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti ya akan dapatkan ya. Jangan kita mempunyai sifat pesimis, nggak boleh ya. Akibat buruknya kalau kita mempunyai sifat pesimis ya, yang pertama akan berdampak yaitu malas dalam berusaha ya. Malas dalam berusaha, udah nggak mau usaha ya. Udah nggak bisa, bebel otak. Nggak boleh ya. Kita ngapalin aja tahfidz ya, bebel otak, nggak bisa, nggak masuk. Jangan putus asa, harus berusaha ya. Harus berusaha. Kita yakin pasti bisa. Kenapa? Karena kan udah ada suatu cerita ya. Ada suatu cerita, yaitu Imam Ibnu Hajar. Pasti kalian tahulah Imam Ibnu Hajar itu siapa? Imam, terus Ibnu itu kan ibn kan anak, Hajar batu. Kenapa dinamakan anak batu? Ternyata asal muasalnya beliau itu waktu belajar otaknya bebel mau ngapal nggak bisa, nggak bisa, sehingga beliau putus asa beliau mempunyai sifat pesimis, beliau putus asa. Akhirnya apa? Beliau pulang. Ketika di pertengahan jalan beliau keluar dari pondok misal ketika di pertengahan jalan
hujan turun, beliau menduduh di atas pohon, di bawah pohon. Nah, ketika menduduh, beliau ketiduran. Nah, di situ ada batu besar di sebelah beliau. Ketika beliau bangun, beliau melihat batu besar itu bolong tengah-tengahnya dengan sebab tetesan bekas air hujan. Air. Nah, beliau berpikir batu yang sekeras itu dengan air yang lembut, batu itu bisa bolong. Apalagi otak, jika diasah, kita berusaha, pasti bisa, akan cepat. Nah, itulah makanya beliau dijuluki yaitu Imam Ibnu Hajar, ya. Jadi harus berusaha, jangan sampai kita putus asa, kita nggak hafal apapun, kita harus berusaha. Insya Allah pasti bisa. Yang kedua, akibat buruknya kita mempunyai sifat pesimis itu kesulitan dalam mewujudkan cita-cita. Cita-cita dia menjadi dokter, berat, dokter berat, ini prakteknya berat, kuliahnya berat, nggak ada yang nggak bisa, ya. Harus kita wujudkan cita-cita kita dengan berusaha. Potensi sulit berkembang, sulit berkembang kalau kita punya sifat pesimis, ya. Pekerjaan tidak dapat diselesaikan dengan baik, mudah putus asa, ya. Tuh, jadi buruknya kalau seseorang mempunyai sifat pesimis, buruknya yaitu ada 5 tuh, ya. Malas dalam berusaha, kesulitan dalam mewujudkan cita-cita, potensi sulit berkembang. Yang keempat, pekerjaan tidak dapat diselesaikan dengan baik. Yang kelima, mudah putus asa. Jadinya harus kita hindari, ya. Harus kita hindari. Jangan sampai kita mempunyai sifat pesimis, ya. Nabi kan udah bilang, menjada wajada, barang siapa yang sungguh pasti bisa, ya. Jadi harus, ya. Nah, cara menghindari gimana sifat pesimis? Caranya yaitu membangun sikap optimis dalam diri kita. Tuh, kita harus membangun sifat optimis dalam diri kita. Jangan mau kalah, ya. Jangan mau kalah dari sifat pesimis, ya. Jangan mudah putus asa. Berdoa kepada Allah agar diberi petunjuk, menyadari bahwa setiap orang mempunyai kekurangan dan kelebihan, ya. Jadi menyadari bahwa udah pinter banget nih, gua kalah nggak bakal juara. Nah, jangan begitu kan. Tapi seseorang itu menyadari bahwasannya dia punya kelebihan, hafalannya kuat, hafalannya cepat, tapi saya nggak mau kalah, saya nggak mau putus asa, tetap saya belajar. Kita harus punya sifat sifat optimis. Karena kenapa? Karena yang memberi dia dalam kelancaran dalam menghafal, cepat dalam menghafal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berusaha, Allah pasti beri kita itu, ya. Itu caranya, ya. Caranya untuk menghindari dari sifat pesimis, ya. Kita harus membangun sikap optimis, berdoa kepada Allah yang memberi itu semua. Allah pasti bisa kita semua, ya. Yang kedua, apa? Menghindari sifat apa? Yaitu sifat bergantung. Nah, tahukah kamu arti peribahasa laksana binatang umang-umang, di mana sarang udang, di situ tempat menumpang. Peribahasa itu artinya seseorang yang menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Peribahasa ini tepat untuk menggambarkan orang yang mempunyai sifat suka bergantung kepada orang lain, ya. Nggak boleh, ya. Kita harus menghindari sifat bergantung.
bergantung pada orang lain, ya. Oh, eh, saya mau mondok pesantren, tapi kalau dia mondok, saya mau mondok pesantren, itu nggak boleh, ya. Oh, saya mau ngaji, kalau dia ngaji, itu bergantung pada orang lain, nggak boleh, ya, nggak boleh. Jadi harus kita punya sifat yang bisa melawan bergantung dengan orang lain, ya. Harus punya cita-cita, ya. Harus punya pendirian, ya. Itu harus punya pendirian, sifat pendirian, ya. Jangan bergantung pada orang lain, ya. Jangan bergantung pada orang lain. Mau mondok, ya udah mondok, jangan ikut-ikut orang lain. Misal mau ngaji, mau jadi dokter, jadi dokter, ya udah kuliah di kedokteran, jangan ikutan kepada orang lain, nggak boleh, harus hindari itu semua. Jadi sebagai seorang muslim, kita hanya diperolehkan bergantung kepada Allah, karena Allah adalah Tuhan tempat menggantungan semua persoalan. Allahu Somad, hanya Allah lah tempat bergantung, ya. Hanya Allah lah tempat bergantung, ya. Jadi kita sandarkan diri kita itu semua kepada Allah, udah, ya. Serah Allah lah, ya. Oh, saya ingin mengaji biar bisa ngaji, nggak ikut orang. Kita sandarkan kepada Allah, udah, Allah lah, ya. Sama Allah, jangan bergantung pada orang lain. Kenapa? Akibatnya buruk kalau kita mempunyai sifat bergantung. Yang pertama, selalu berharap pada bantuan orang lain, ya. Tidak punya harga diri, selalu diremehkan atau dibenci orang lain, tidak memiliki semangat untuk belajar atau bekerja, menyulitkan orang lain dan diri sendiri, nggak boleh itu semua, harus kita hindari bergantungan dengan orang lain. Kita bergantunglah pada Allah, minta kepada Allah, ya. Minta kepada Allah semua hal itu. Nah, caranya gimana menghindari sifat bergantung pada orang lain? Yang pertama itu membiasakan hidup sendiri, menumbuhkan sifat percaya diri, merasa yakin bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk dapat menyelesaikan pekerjaan sendiri, ya. Merasa yakin diri dia itu, ya. Biasakan hidup sendiri, menumbuhkan sikap percaya diri. Oh, saya bisa, saya nggak mau bergantung kepada dia. Kerjaan sendiri, saya kerjaan sendiri. Nah, ya. Jadi itu kita harus mempunyai sifat itu agar kita terhindar dari sifat bergantung kepada orang lain. Nah, dan pun yang ketiga, yaitu kita hendaknya menghindari sifat serakah, ya. Sifat serakah ini yang bahaya, ya. Ini yang bahaya, ya. Sifat-sifat ini bahaya, tiga-tiga ini, ya. Yang terakhir lebih bahaya ini, ya. Jadi secara bahasa, serakah artinya rakus. Rakus gimana maksudnya? Ya apapun itu, ya. Tamak lah, ya. Kalau dalam bahasa Arab itu tamak. Jadi selalu ingin memperoleh sesuatu yang lebih dari yang telah dimiliki. Sampai naudzubillah bisa-bisa main ilmu hitam lah, apalah, ya. Naudzubillah min dzalik, ya. Bisa berantem sama keluarga kalau kita mempunyai sifat rakus, ya. Ini harus kita tinggalkan, ya. Harus kita tinggalkan. Nah, akibatnya akan menimbulkan dari sifat keserakahan itu, ya, dapat merusak kerukunan hidup. Sono tengkar, ya semua tengkar, karena kita
karena seorang tersebut mempunyai sifat rakus, ya, cenderung untuk berbuat jahat. Kalau seorang punya sifat rakus, pasti dia ingin berbuat jahat, ya, ingin berbuat jahat. Ya seperti halnya, ya misal eh, yang udah dibiasakan, ya ingin mempunyai motor tersebut biar dia jual, gimana caranya, diguna-guna atau apalah, ya. Jadi itu sifat rakus, ya. Diremehkan orang, hilanglah rasa malu, itu hilang, ya. Rasa malunya udah hilang, itu mempunyai sifat rakus. Nauzubillah min dzalik, ya. Semoga Allah menjauhkan kita dari hal-hal sifat tersebut. Nah, cara menghindari dari sifat rakus, ya, serakah, antara lain berusaha hidup qanaah, secukupnya aja, ya. Apa kata Nabi? Nahnu qaumun la na'kul illa naju. Kami ini, ya, kita ini golongan seorang mukmin yang enggak, seorang kaum, ya, yang makan kecuali lapar. Udah itu doang. Pegangan itu qanaah, gitu. Ya. Jangan, ya maksudnya apa? Dalam hadis tersebut maksudnya apa? Maksudnya ya secukupnya, ya. Minta sama Allah kita secukupnya. Apa yang kita kita inginkan cukup. Allah kita inginkan kita cukup, ya. Kita mau apa cukup, semuanya cukup. Intinya minta maaf Allah, jangan berlebih-lebihan lah, ya. Jangan berlebih-lebihan. Takutnya kita mempunyai keserakahan atau sombong, nauzubillah dzalik, ya. Kita minta sama Allah kita dimiliki punya sifat apa, cukupan aja udah, ya. Kecukupan, apa cukup, mau beli apa cukup. Yang kedua apa? Membiasakan pola hidup sederhana, ya. Sederhana aja cukup. Yang ketiga tidak panjang angan-angan, ya. Maksud tidak panjang angan-angan apa? Ya kalau dijadikan kita punya mobil misal, ya, kita diberikan punya mobil, insyaallah punya. Kalau nggak punya ya udah, ya, apalagi, ya. Semua itu Allah yang memberikan, berkehendak, ya. Yang keempat, banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diterima. Jadi merasa syukur, ya. Karena kenapa? Karena udah dibilang, ya kan, di ayat sebelumnya udah dibilang, ya. Allah berfirman apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, ya. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah. Maka kalau nggak bersyukur kepada Allah, azab Allah sangat pedih, ya. Harus ditambah, ya. Kalau kita bersyukur sama Allah, akan ditambah oleh Allah. Kalau kita nggak bersyukur, ya sudah, azab Allah sangat pedih, ya. Kita harus mempunyai sifat itu agar terhindar dari sifat serakah. Adapun yang keempat, yang terakhir, yaitu adalah kita menghindari sifat dari putus asa. Sifat putus asa nggak boleh. Nah, ya, ini kita harus hindari. Setiap siswa pasti mengharapkan nilai yang baik dalam setiap pelajaran, namun kenyataan itu belum tentu selalu terpenuhi. Nah, ya, jadi kita pasti berharap nilai kita baik semuanya, ya. Dari saya juga, ya, waktu belajar berharap nilai kita baik, nilai kita bagus, ya kan. Tapi karena kita sudah berusaha, ya, udah yakin bisa, tapi nilai segitu saja, ya sudah, ya sudah. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala, ya.
Kalau usah kita berputus asa, berdoa selalu, berusaha tetap lagi ya, jangan berputus asa. Yang ingin juara, oh kok nggak juara pada tahun ini, ya jangan putus asa, kelak insya Allah pada tahun depan di kelas yang akan datang insya Allah juara. Bersungguh-sungguh berusaha lagi, berusaha pasti bisa ya. Umat Islam dilarang memiliki sifat putus asa, karena sifat putus asa merupakan sifatnya orang-orang kafir. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya bani habu fatahassasu yusufa wa akhihi wa la taihasu min rawhillah innahu la yai'asu min rawhillahi illa al-qaumul kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhhabu wa tahassasu min yusufa wa akhihi wa la tai'asu min rawhillah innahu la yai'asu min rawhillahi illa al-qaumul kafirun. Yang artinya, hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir ya. Jadi putus asa itu adalah sifatnya orang kafir. Jadi orang muslim nggak boleh berputus asa, tetap berusaha ya, tetap berusaha. Selagi Allah ada, tetap berusaha ya. Asal kibaki ya. Kalau masih itu kekal. Kita ingin seperti Profesor Fulan, Dokter Fulan, Jenderal Fulan, kita berusaha pasti bisa seperti mereka. Kenapa? Karena asakibah baki, yang memberikan ada, kekal ya. Yang memberikan itu semua pada mereka, pahlawan-pahlawan semua, atau dokter-dokter, profesor-profesor, atau kiai-kiai, itu semua ada, nggak ada yang nggak bisa ya. Kalau kita berusaha pasti bisa, jangan berputus asa ya. Gagalan, oh gagal, terus saya berusaha ya, jangan berputus asa. Akibatnya kalau kita mempunyai sifat putus asa seorang tersebut ya, yang pertama adalah menghalangi manusia untuk maju. Gak maju-maju yang ada ya. Tetap aja di situ aja ya. Malas untuk berusaha, mana naik kelas terus gak mau berusaha ya. Harus berusaha, jangan berputus asa. Tidak adanya semangat untuk hidup ya, bisa menyebabkan orang bunuh diri. Naudzubillah min dzalik. Nah, cara menghindarinya yaitu bersikap optimis ya, bersikap optimis, jangan mudah mengeluh. Berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak bersyukur padanya. Yang keempat adalah merasa yakin bahwa setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya. Yang kelima, berdoa kepada Allah agar diberikan jalan keluar ya. Berdoa kepada Allah agar diberikan jalan keluar, seperti firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau, wahai Allah, Maha Suci Engkau, sungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim ya. Jadi semua berusaha, jangan putus asa ya. Ini harus kita hindari sifat-sifat ini ya. Sifat-sifat tercela ini kita harus hindari ya. Jangan bermudah kita dalam diri kita ada sifat-sifat tercela ini, kita harus hindari ya, kita
harus berusaha. Adapun sekarang ya, tugas kalian di halaman 122, yaitu yang atas, mari berlatih 1 sampai 5. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan pesimis. Yang kedua, tuliskan kerugian memiliki sifat pesimis. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan sifat bergantung. Yang keempat, tuliskan akibat yang ditimbulkan dari sifat serakah. Yang kelima, jelaskan cara menghindari sifat putus asa. Ya. Itu tugas kalian pada hari ini, dan apabila saya ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.